Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan nge-review jujur penjelasan film Budi Pekerti yang baru aja aku tonton kemarin ya teman-teman. Wah gila sih, Budi Pekerti ini banyak banget yang mengajarkan kita tentang ilmu sosial media ya teman-teman. Semuanya pesan moralnya dapet banget dan relate banget dengan real life kita ya. Aku nonton ini film gak berasa banget, tiba-tiba filmnya sudah habis ya, dengan ending yang lumayan bikin shock ya teman-teman. Aku rating film Budi Pekerti ini 9 out of 10 karena memang menurut aku ini film wajib banget kalian tonton. Pesan moralnya tuh banyak banget dan tentunya banyak ilmu, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari film yang memotivasi banget Budi Pekerti ini. Tapi sebelum itu aku mau informasi dulu ya, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya teman-teman ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok Jokastoy dan follow Instagram Jokastoy juga ya guys. Linknya ada di description box. Jadi selama aku nonton film Budi Pekerti ini, banyak hal yang bisa aku ambil pelajaran dari film ini. Film ini berset waktu pada saat masa pandemi corona. Jadi orang-orang pada social distancing, pada pakai Zoom belajar di sekolah dan pakai masker. Semua itu berawal dari hilangnya budi pekerti atau sifat empati orang-orang, atau istilahnya itu kayak sifat orang-orang zaman sekarang yang sudah menurun banget ya kesopanannya, menyerobot antrian dan tidak mau mengakui kesalahannya, membuat si Bu Prani, nah Bu Prani ini adalah tokoh utama di film ini ya, marah dan cekcok sehingga videonya viral karena dia mengumpat katanya, padahal itu hoax ya, ada kalimat yang dipelintir di sana. Pesan yang diajarkan di film ini tentunya ialah jangan pernah mengambil suatu tindakan kalau kita lagi marah, jangan pernah menyerobot antrian orang, jangan juga terpancing gorengan netizen yang tukang ngompor-ngomporin, dan jangan juga sebar identitas orang lain atau doxing gitu ya teman-teman. Intinya tetap harus untuk menghadapi sesuatu hal ya. Zaman sekarang ini semua mudah viral. Inilah awal mula permasalahan di film ini yang menurut aku tuh keren banget. Premis awalnya itu cuman karena nyerobot antrian dan juga amarah. Kayak klasik banget, kayak sederhana banget, tapi premis yang sederhana ini bisa menjadi suatu permasalahan inti di film dengan memiliki dampak yang sangat besar dan gila di film ini ya. Wah keren banget sih. Didukung dengan pemainnya yang oke-oke banget, kualitas aktingnya keren, aktingnya Prilly, aktingnya si Bu Prani, aktingnya si Muklas, suaminya yang depresi itu, wah pokoknya semuanya dapet deh. Aku suka ya. Apalagi dialog-dialognya itu terasa sangat berkualitas ya. Setiap kalimat yang dilontarkan itu bukan kaleng-kaleng deh kalimat dan dialognya. Pinter banget ini penulis naskahnya dan sutradara serta sineas yang membuat film Budi Pekerti ini. Jadi mereka kayak mensiratkan bahwa budi pekerti atau sifat sopan, sifat untuk empati itu jangan sampai hilang ya, walaupun zaman sudah semakin maju dengan teknologi. Jadi memang concern dari film Budi Pekerti ini ialah permasalahan yang video viral Ibu Prani yang marah karena antriannya diserobot orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Sehingga videonya itu viral, dibuat meme, diremix jadi lagu karena dia seperti melontarkan kata asu atau anjing. Padahal dia ngomongnya asui gitu ya. Ah lama sambil marah gitu ya. Karena dia itu diserobot antriannya. Sebenarnya hal ini juga kenapa dia tiba-tiba amarahnya terpendam gini, karena juga ada permasalahan di rumah ya. Suami dia yang depresi, anak-anaknya yang sulit dimintai bantuan, dan dia juga yang hidupnya pas-pasan gitu serta memiliki banyak kegiatan juga lah. Jadi intinya ya semuanya mendem gitu. Kita nggak tahu ya dari hal yang kecil ini bisa jadi hal yang besar. Setelah viral, Ibu Prani itu buat video klarifikasi gitu ya, dan menyalahkan orang yang menyerobot antriannya. Malah dibalas video klarifikasi lagi oleh orang penyerobot antrian itu, dan malah mengancam untuk menuntut Bu Prani karena sudah menyebar identitasnya. Padahal enggak juga ya teman-teman, karena mukanya disensor. Tapi karena hal ini malah tambah runyam masalahnya ya guys ya. Anaknya yang memang bekerja di dunia influencer dan seni band gitu juga terdampak dalam hal ini. Jadi saling buat video klarifikasi, saling perang netizen. Netizen pun ikutan mengompor-ngomporin dan membuli juga. Para konten kreator juga mendapat keuntungan
keseluruhan dari permasalahan ini dengan membuat konten tentang permasalahan ini, jadi kayak akun gosip gitulah ya. Jadi tambah runyam gitulah kehidupan si Bu Prani ini, yang tadinya awal cuman gara-gara nyerobot antrian putu mbok-mbok yang terkenal di Yogyakarta, tetapi malah jadi merembet kredibilitas oleh Bu Prani ini sebagai pengajar atau guru BK yang ternyata suka melakukan metode refleksi atau hukuman kepada anak-anaknya dahulu yang disinyalir itu bisa menimbulkan traumatis. Awalnya sih orang-orang respect dengan cara mengajar dia, cuman setelah mencuat satu refleksi yang membuat orang jadi kesel serta membuli Bu Prani ialah ketika salah satu dari muridnya disuruh gali kubur selama 2 bulan karena suka berantem ya teman-teman. Nah ini nih yang menurut orang sudah keterlaluan. Aku sih mikirnya juga keterlaluan sih. Masa jadi gali kubur sampai berbulan-bulan gitu, kayak kasihan banget gitu ya. Nama siswanya itu si Gora. Nah disinilah titik balik Bu Prani sudah capek dengan semua ini ya. Yang tadinya masalahnya kecil makin besar, makin runyam, makin kesana kemari. Para netizen juga sukanya itu membuli, memfitnah, bahkan memutarbalikkan fakta ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah jahatnya sosial media. Pihak yayasan sekolah juga lepas tangan. Orang-orang juga tidak mau menyelesaikan di kantor polisi karena takut berurusan dengan hukum. Masalah makin panjang karena klarifikasi yang tiada hentinya itu kepada Bu Prani mengenai tukang gali kubur itu ya teman-teman, yang memunculkan trauma ke Gora. Ternyata benar, Bu Prani pun menyesali perbuatannya ya, karena akibat hukuman gali kubur itu si Gora ini trauma ya teman-teman. Walaupun dia tidak mau mengakuinya, tapi kita sebagai penonton sudah tahulah kalau dia itu memang kena mental banget gara-gara gali kubur itu. Walaupun di sisi lain dia pun jadi tidak suka berantem lagi. Dan pada akhirnya Bu Prani menyerah. Dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan berhenti jadi guru. Pengabdiannya 20 tahun sia-sia karena video 20 detik dia marah karena ngantri putu itu ya teman-teman. Jadi ini banyak banget pesan moralnya. Intriknya juga ada di sini tentang penyalahgunaan data seseorang yang diupload ke sosmed. Video-video yang diupload tanpa seizin orang, merekam secara diam-diam. Ini juga dilakukan oleh anaknya si Bu Prani untuk bisa menyelamatkan ibunya. Ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Pokoknya ini film relate banget dengan kehidupan kita. Aku suka banget ya cara mereka ini mencari informasi melalui DM Instagram, tag Instagram, dari tag tempat, kemudian juga membuat klarifikasi, trending di Twitter, trending juga di TikTok, FYP, kayak relate banget gitu loh yang sedang terjadi sekarang. Dan akhirnya film ini pun berakhir dengan ending yang menggantung, di mana Bu Prani akhirnya keluar dari sekolah. Sudah gitu aja. Jadi memang endingnya itu diserahkan kepada penonton masing-masing. Gimana kelanjutan hidupnya Bu Prani dan keluarganya, ya kita nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas dia sudah tidak menjadi guru lagi dan sudah keluar dari sekolah. Wah mengerikan banget ya. Gara-gara saling serang di sosmed, saling buat video klarifikasi yang berujung menyalahi hukum-hukum tentang ITE atau teknologi informasi ya teman-teman. Jadi memang ini banyak banget pesan moralnya, wajib kalian tonton. Oke, itu dia review dari aku, semoga bisa membantu kalian semua. Dan jangan lupa untuk nonton film Budi Pekerti ini, banyak banget pelajaran dan pesan moral yang bisa diambil ya. Untuk bijak bersosial media, jangan marah-marah, sekarang gampang viral, gampang ngevideoin, dan mudah banget orang untuk memfitnah dan memutarbalikkan fakta serta menyebarkan hoax lewat sosial media. Jadi harus hati-hati juga ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dan review jujur dari aku untuk film Budi Pekerti yang keren banget ini. Bagi yang belum nonton, segera nonton di bioskop ya. Pokoknya worth it banget dan keren banget. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.